Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online GKI Purbalingga. Ada beberapa warta yang perlu kami sampaikan, yaitu yang melayani firman Tuhan dalam ibadah online pada hari ini, Minggu 18 Oktober 2020, yaitu Pendeta Adon Sukmana SSI Teol dari GKI Gatot Subroto Purwokerto dan menggunakan liturgi khusus bulan keluarga dari Lembaga Pembinaan dan Pengaderan Sinode GKI SW Jateng. Sekian warta lisan yang perlu kami sampaikan. Minggu ini kita memasuki minggu ketiga di bulan keluarga. Sebagai umat Tuhan diundang untuk menghayati makna bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama datang kepadanya dengan penuh sukacita dan menyembah kepadanya. Jemaat Tuhan, mari kita imani bahwa ibadah minggu ini hanya dapat berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini mengambil tema Semua untuk Allah. Melalui tema ini, kita diajak untuk menjadi penurut-penurut Allah. Firman Allah mengatakan, "Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus." 1 Tesalonika 1 ayat 6. Karena kita penurut-penurut Allah, maka karya dan rencana Allah hadir di dalam kehidupan kita. Di masa bulan keluarga ini, mari kita menghayati apakah kita mencerminkan kalau kita adalah penurut-penurut Allah.
Jemaat Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami bisa berkumpul, baik kami yang ada di rumah kami masing-masing, maupun kami yang ada di dalam gereja. Kami bersyukur karena Allah memberikan kami kehidupan untuk terus-menerus kami rayakan sepanjang anugerah yang Kau berikan kepada kami. Akan tetapi ya Tuhan, kami juga mau mengakui bahwa di dalam anugerah-Mu kami ternyata tidak bisa bersyukur sepenuh hati karena kami adalah orang-orang yang egois, mementingkan diri kami sendiri, bahkan kami berupaya menundukkan orang lain, tunduk pada kekuasaan dan kekuatan kami. Kami ingin menguasai orang lain. Tuhan, ampuni kami orang yang berdosa. Berikanlah kami hati yang baru, hati yang sungguh mau merendahkan diri kami, supaya kami dapat dengan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengaku setiap dosa kami. Ya Yesus, tolonglah kami yang berdosa ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri menerima berita anugerah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari kitab Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kitab Efesus 2 ayat 8 sampai 9 di sana tertulis demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Keselamatan adalah pemberian Tuhan. Itu menunjukkan kasih karunia yang nyata dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita, marilah kita mengasihi satu sama yang lain. Salam damai. Warisnya ku ditebus, cinta
Jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama membaca sabda Tuhan. Dan sebelum membaca sabda Tuhan, kita akan meminta pertolongan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Ya Roh Kudus, saat ini kami ingin mendengarkan suara-Mu. Berkatilah kami, agar kami bisa mengerti sabda-Mu, dan tolonglah hamba-Mu, supaya hamba-Mu ini juga dapat menyampaikan dengan baik sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Materaikan sabda-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman, namun juga menjadi pelaku firman. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari Minggu ini, ibadah kita didasari dalam pembacaan sabda yang terambil dari kitab Matius 22 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22. Matius 22 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-22. Bacaan yang kita baca akan menceritakan tentang bagaimana pada saat itu Tuhan Yesus dijebak dengan sebuah pertanyaan, apakah diperbolehkan untuk membayar pajak kepada kaisar. Demikian sabda Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Jemaat Tuhan, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang disebut sebagai orang yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah, menyimpannya di dalam hatinya, dan bahkan memelihara serta melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Jemaat Tuhan terkasih, waktu sebelum menikah, saya pernah melihat sebuah kaos anak-anak dengan tulisan begini, "Kalau papa dan mama bilang tidak, aku minta opa dan oma." Waktu saya melihat tulisan itu, saya menganggap tulisan itu buat lucu-lucuan saja. Tapi ternyata ketika
Tuhan mengizinkan dan mengaruniakan anak kepada kami, ternyata tulisan itu sungguh benar adanya. Bahkan kebenarannya bukan cuma sekali dua kali saja. Kebenarannya bisa berkali-kali. Contohnya beberapa hari yang lalu baru saja terjadi. Anak saya, Felisa Shema, minta kepada kami berdua, papa mamanya, sebuah boneka. Menurutnya, boneka ini bukan sembarang boneka. Karena kalau cuma sekedar boneka, dia tentu sudah punya banyak boneka. Dia meminta sebuah boneka yang sudah punya nama. Namanya Cimi. Usut punya usut, boneka itu ternyata adalah milik dari salah seorang grup band pria Korea yang terkenal. Yang saat ini digandrungi oleh V, anak saya yang baru usia kelas 3 SD ini. Nama grup band itu, kalau saya nggak salah ingat, adalah BTS. Saya nggak habis pikir bagaimana seorang pria grup band terkenal punya boneka kesayangan. Biasanya loh ya, yang namanya mainan boneka itu kan milik atau kesukaan dari seorang perempuan. Tapi ya saya tidak mau menjadikan stereotip. Bisa saja memang ada pria yang suka mainan boneka. Anak pria suka mainan boneka. Ya sah-sah saja. Harga bonekanya nggak terlalu mahal sebetulnya. Tapi kami tahu bagaimana V memperlakukan bonekanya. Apa yang terjadi pada nasib boneka-bonekanya V, kami tahu. Biasanya kalau dia lagi senang, boneka itu pasti akan banyak sekali bertebaran di kasur kami. Karena kami masih tidur bertiga bersama V. Tetapi kalau boneka itu sudah dia tidak sukai, nasib boneka itu paling hanya menjadi penunggu kudang saja. Dan gak lama umurnya, paling sebulan atau 2 bulan. Itu sebabnya Bapak Ibu kami mengatakan tidak. Kami menolak permintaannya dan tidak memberikannya. Akan tetapi beberapa hari kemudian, gak sempat 3 hari, mungkin sehari atau 2 hari. Tiba-tiba kami melihat bahwa si Cimi itu sudah nangkring di kasur kami. Dan Bapak Ibu pasti sudah bisa menduga siapa tersangka utama, kenapa si Cimi bisa nangkring di kasur kami. Tidak lain dan tidak bukan, tersangka utamanya adalah omanya. Kasian katanya. Ya begitulah hati oma dan opa. Pasrah, berserah, mau dimanipulasi oleh seorang anak kecil, cucunya. Saya masih ingat opa mengatakan, aku dulu kalau sama anak sendiri bisa begitu. Tapi kalau sama cucu kok aku nggak bisa. Hatinya lemah, gampang kalah sama cucunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi pada V, anak saya itu, hal ini menunjukkan bahwa setiap orang, setiap kita manusia ini, entah laki-laki, entah perempuan, tua atau muda, apakah dia seorang suami atau istri atau kakak atau adik, ternyata semua punya kuasa. Kuasa untuk mempengaruhi orang lain. Kekuasaan itu dimiliki oleh setiap kita. Anak kecil juga ternyata punya kuasa.
Dalam cerita dalam cerita saya tadi, anak kecil umur 8 tahun punya kuasa atas omanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang profesor dalam bidang psikologi yang bernama David McClelland pernah membuat sebuah karya yang menarik, karya yang mengatakan bahwa setiap manusia yang berhasil atau setiap manusia yang akan mencapai keinginannya adalah mereka yang mempunyai 3 hal. Hal yang pertama adalah keinginan yang kuat. Yang kedua, relasi yang baik. Dan yang ketiga ini yang menarik. Jika ia memiliki kekuasaan yang tepat. Kuasa yang dimaksud oleh McClelland adalah bagaimana supaya kita bisa membuat orang lain berperilaku seperti apa yang kita inginkan tanpa harus dipaksa. Itu adalah pengertian dari kuasa yang dimengerti oleh McClelland. Jadi sepanjang kehidupan kita, sadar atau tidak sadar, kita akan mempunyai kuasa, punya keinginan, punya motivasi untuk menguasai orang lain. Supaya orang lain mau melakukan apa yang kita inginkan. Salah satunya kekuasaan yang berhasil saya lakukan adalah saya menguasai calon istri saya yang akhirnya mau menerima saya sebagai suaminya tanpa paksaan. Nah, kalau dilihat dari fisiknya pasti orang bakal banyak yang mengatakan, waduh, Pak Adon ini dapat anugerah karena istrinya cantik dan langsing, sedangkan istri saya dapat musibah, begitu ya. Tapi itulah kita. Kita tuh sebetulnya selalu bermain dengan kekuasaan. Dengan kata lain, setiap orang itu mempunyai kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan akan power menguasai kekuasaan orang lain. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah salah, apakah berdosa kalau kita mempunyai kebutuhan, kalau kita mempunyai hasrat akan kekuasaan, akan menguasai orang lain? Salahkah kita kalau kita punya upaya atau berharap agar orang lain berperilaku seperti apa yang kita inginkan? Walaupun itu berperilaku tanpa paksaan. Jika Bapak Ibu membuka Mazmur 68 ayat 36. Di sana ada sebuah kalimat yang menarik tentang kuasa atau kekuasaan. Dan dia yang dimaksud di sini adalah Allah, mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Allah mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Jadi melalui ayat ini Bapak Ibu kita melihat bahwa kekuasaan itu datang dari Allah. Kita memiliki hasrat untuk menguasai, kita memiliki keinginan untuk menguasai kekuasaan itu sebetulnya datangnya, diberikannya ya dari Allah kepada kita. Jadi dengan kata lain pada dirinya sendiri kekuasaan itu tidak salah. Kekuasaan itu tidak berdosa. Yang salah adalah orang yang salah mengelola kekuasaan itu sehingga menyebabkan kita atau orang itu jatuh dalam dosa.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita Tuhan Yesus sedang diperhadapkan pada dua kekuasaan. Satu kekuasaan kaisar dan yang satu adalah kekuasaan Allah. Pertanyaan jebakan itu datang dari sebuah hati yang picik, yang memikirkan bahwa ternyata ada yang datang dari Allah dan ada yang datang bukan dari Allah. Ada pemikiran yang sempit bahwa segala sesuatu itu bisa dibagi dua. Segala sesuatu itu bisa dipilah dengan sedemikian mudahnya. Hari Minggu adalah hari yang mulia, hari miliknya Allah. Sedangkan Senin sampai Sabtu adalah saatnya kita menjadi diri kita. Bahkan mungkin dikuasai setan, iblis. Jadi Senin sampai Sabtu kita bebas berdosa. Lalu kemudian hari Minggu kita bertobat mengakui dosa kita. Gereja adalah sebuah tempat kudus. Tapi di luar gereja itu adalah sebuah tempat yang bisa kita lakukan untuk berdosa. Dilarang berdosa di dalam gereja, tapi harus berdosa di luar gereja. Ada kuasa yang datang dari Allah dan ada kuasa yang tidak datang dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemahaman ini jelas salah. Kenapa? Kalau seandainya ada yang datang bukan dari Allah, berarti kuasa Allah itu sebetulnya tidak mutlak. Kuasa Allah itu tidak absolut. Berarti dia adalah Allah yang terbatas. Ada hal-hal yang tidak bisa dikuasai oleh Allah. Padahal kita tidak mengimani hal itu terjadi. Bahwa seluruh kuasa yang ada di jagat raya ini, itu hanya karena satu penyebab, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah sang ultimate kausatif. Dia adalah penyebab dari segala sesuatu yang ternyata terjadi di dalam seluruh jagat raya ini. Kesaksian Alkitab mengatakan bahkan tidak sehelai rambut pun jatuh tanpa izin Tuhan. Jadi tidak ada yang namanya kuasa dari kaisar atau kuasa dari Allah. Ada kuasa dari kaisar yang tidak bisa dijamah oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa para orang-orang Farisi atau kenapa ahli-ahli Taurat menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan seperti itu? Karena pemikiran tentang kekuasaan yang mereka miliki adalah salah. Mereka menjebak Tuhan Yesus dimulai dengan sebuah pertanyaan. Boleh enggak bayar pajak kepada kaisar? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa pada saat itu Israel ada dalam jajahan Roma. Kaisar memerintahkan agar semua daerah yang dijajah harus membayar pajak, termasuk Israel. Membayar pajak itu bukan berarti nanti digunakan untuk kemakmuran Israel, untuk pembangunan Israel. Seperti kita membayar pajak pada pemerintah. Itu nanti juga akan dipakai untuk pembangunan Indonesia, pembangunan jalan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika bangsa Roma pada saat itu, terutama kaisar, menetapkan harus membayar pajak, itu juga kemudian digunakan uang pajak itu digunakan supaya membangun armada tentara, armada tempur yang kuat untuk memperluas daerah jajahan mereka. Yang pada saat itu konon katanya sudah sampai mencapai 2/3 dari bumi ini. Dan mereka kepingin terus mengekspansi sampai seluruh dunia itu milik jajahan Roma.
Roma dalam hal ini kaisar ingin menguasai seluruh dunia. Nafsu kekuasaan yang teramat salah karena hanya ingin mengumbar dan menguasai untuk keinginannya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di balik pertanyaan yang diajukan itu pun sebenarnya ada nafsu kekuasaan yang teramat salah. Para penanya berharap agar Yesus memilih salah satu. Jika Yesus memilih boleh bayar pajak, maka semua orang akan kecewa dan semua orang akan meninggalkan Yesus. Orang Farisi dan para ahli Taurat lainnya akan senang karena kekuasaan mereka atas umat yang pada saat itu mulai memudar karena pamor Tuhan Yesus terus naik akan tidak jadi. Mereka akan kembali lagi bisa menguasai umat. Kekuasaan mereka tidak lagi terancam pada pamor Tuhan Yesus. Akan tetapi kalau Tuhan Yesus menjawab tidak boleh bayar pajak, maka saat itu juga Tuhan Yesus ditangkap karena tuduhan makar. Menariknya kita tahu bahwa Yesus tidak memilih untuk memperbolehkan yang satu dan melarang yang lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus meminta uang yang dipakai untuk membayar pajak itu. Uang yang dapat dilihat, uang yang dapat dipegang, uang yang dapat disentuh, uang yang terbatas milik kaisar. Itulah yang dimiliki oleh kaisar. Sekalipun ia adalah seorang kaisar yang konon katanya menguasai 2/3 dunia ini, kekuasaannya tetaplah sangat terbatas. Karena dia adalah manusia. Akan tetapi ketika Tuhan Yesus menunjukkan apa yang Allah punya, Yesus tidak membawa apa-apa di tangannya. Kenapa? Karena kekuasaan yang dimiliki oleh Allah tidak bisa disederhanakan di dalam kedua tangan itu. Karena apa yang Allah miliki itu tidak bisa dibatasi oleh tangan-tangan kita. Tidak bisa dibatasi oleh manusia. Kenapa? Karena kekuasaan Allah itu sungguh ada di alam semesta. Allah memiliki semuanya. Allah tidak terbatas. Tidak seperti manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah lah yang memiliki seluruh kehidupan ini. Allah lah yang memiliki bahkan seluruh kematian kita. Allah yang memiliki kuasa apapun yang ada di dunia ini. Kuasa apapun yang kita miliki sebagai manusia harus tetap tunduk pada kuasa Allah. Karena kalau kita punya kuasa, sebetulnya kuasa itu hanya diberikan oleh Allah kepada kita. Kita tidak bisa semena-mena untuk melakukan kuasa yang kita miliki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat itu senyum bahagia mengembang cerah pada setiap mahasiswa teologi yang diwisuda. Saya adalah salah satu jajaran mahasiswa teologi yang pada saat itu diwisuda. Semuanya tersenyum, tidak ada yang sedih. Perjuangan panjang akhirnya membuahkan hasil. Bertahun-tahun sekolah teologi, sekarang kami akan diwisuda. Tapi ternyata Bapak Ibu,
tidak semua dari kami tersenyum. Ada seorang teman kami yang tidak tersenyum. Sekalipun ia lulus dengan nilai yang memuaskan, wajahnya tetap murung. Kami teman-temannya tahu apa penyebabnya. Setelah para wisudawan keluar dari ruang aula, kami menemui orang tua kami dan teman kami yang berwajah murung ini juga menemui orang tuanya. Ia melepas toganya, memberikan toga bersama ijazahnya kepada orang tuanya, seraya dia berkata, "Aku sudah memenuhi cita-cita Papa. Sekarang izinkan saya mengejar cita-cita saya." Dia serahkan semuanya itu, dia mengambil tasnya dan keluar dari lingkungan kampus kami. Walaupun dia adalah anak yang tergolong pandai di kelas, namun teman saya ini tidak pernah punya cita-cita untuk menjadi seorang teolog, apalagi menjadi seorang pendeta. Masuk ke sekolah teologi itu bukan keputusannya. Itu adalah keputusan ayahnya yang kepingin sekali punya anak seorang pendeta. Kini teman saya telah menjadi seorang wirausahawan yang sukses, terkenal. Kalau mau dihitung-hitung hartanya, waduh, saya gak ada seujung kuku hitamnya. Seorang wirausahawan yang sukses dengan gelar sarjana teologi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak kuasa yang kita miliki di dalam rumah tangga kita. Sebagai orang tua pasti kita menginginkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Namun terkadang kita salah menggunakan kuasa kita. Kita paksa agar anak kita melakukan yang terbaik versi kita. Melakukan yang terbaik menurut pilihan kita. Kamu harus ke jurusan apa, kuliah di mana, menikah dengan siapa. Kamu harus melakukan seperti apa yang papa mau atau mama mau. Kalau tidak, kamu bukan anak papa atau anak mama. Kita lupa bahwa kekuasaan yang kita miliki sebagai orang tua itu datangnya dari Allah. Itu datangnya dari Tuhan. Tugas kita adalah dengan kekuasaan kita sebagai orang tua yang kita miliki, kita menumbuh kembangkan anak kita supaya kuasa dan rencana Allah jadi dalam anak kita. Bukan kuasa dan rencana kita yang terjadi, tetapi kuasa dan rencana Tuhan yang terjadi kepadanya. Karena saya tahu, pasti Tuhan mempunyai rencana yang sangat indah untuk kita semua, untuk anak-anak kita. Bukan hanya dengan anak kita, juga dengan pasangan hidup kita misalnya. Sebagai manusia yang membutuhkan kekuasaan, kita juga membutuhkan agar pasangan hidup kita ini berperilaku seperti apa yang kita inginkan tanpa paksaan. Tetapi mari kita lihat apakah yang kita inginkan ini sudah sesuai dengan keinginan Tuhan. Apakah yang kita inginkan ini juga sudah kita tundukkan di dalam kuasa Allah, Sang pemilik kehidupan, yang juga Sang pemilik dari pasangan kita. Pasangan kita itu statusnya memang milik kita. Tapi cuma sebatas status. Karena hakikatnya adalah milik Tuhan. Sewaktu-waktu Tuhan ambil, kita tidak bisa paksa. Kita tidak bisa tentukan
Jangan diambil Tuhan, tidak bisa. Itu menunjukkan bahwa dia tidak sepenuhnya milik kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat apakah keinginan kita kepada anak kita, kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, kepada kakak atau adik kita adalah keinginan yang dapat menumbuhkan, mengembangkan, bahkan sampai mereka berbuah dalam kuasa Tuhan. Bukan dalam kuasa kita. Mari kita lihat apakah keinginan kita justru keinginan yang punya nafsu, keinginan untuk menundukkan mereka. Sehingga mereka layu, bahkan mati dalam nafsu kekuasaan kita yang salah. Bapak Ibu, kita tidak punya apa-apa. Semuanya punya Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Mari kita jaga apa yang Tuhan miliki dan yang dipercayakan kepada kita. Kita jaga sebaik-baiknya dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Amin. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur kalau pada saat ini kami diingatkan agar kami tidak ngotot, bahkan kami justru memaksakan kekuasaan kami di tengah-tengah keluarga. Ngotot supaya orang tua kami mengikuti apa yang menjadi keinginan kami. Ngotot agar pasangan kami nurut pada apa yang kami inginkan. Ngotot kepada anak-anak kami, agar anak-anak kami ini patuh tunduk pada kami. Kami diajarkan Tuhan agar kami mengelola kekuasaan ini supaya setiap anggota keluarga yang ada justru tunduk pada Tuhan. Tunduk pada rencana dan kuasa Tuhan. Dan dalam hal itulah kami tahu kami akan mendapatkan kebahagiaan. Karena setiap rencana Tuhan ketika kami mau tunduk di dalamnya, itu semua sungguh membuat kami merasa bahagia, sempurna. Karena rancangan Tuhan sempurna adanya. Bapa di dalam surga,
Karena itu kami mau mendoakan keluarga kami. Biarlah keluarga kami ini bertumbuh, berkembang, bahkan berbuah di dalam kuasa Tuhan. Setiap kami yang memiliki keinginan untuk menguasai satu dengan yang lain, biarlah kami tundukkan kuasa kami di hadapan kuasa Tuhan. Kami tidak memiliki apa-apa karena kami bukan siapa-siapa. Tetapi kami tahu bahwa di dalam ketiadaan kami ini, kami memiliki Tuhan yang menuntun kami dalam kehidupan-kehidupan yang indah. Mari Tuhan campur tangan bagi anggota keluarga kami yang pada saat ini mungkin berhadapan dengan sakit penyakit, dengan duka cita, dengan kematian, dengan kegagalan, dengan kesulitan-kesulitan seperti kesulitan ekonomi atau kesulitan yang lainnya. Mari Tuhan berikan kesabaran yang ekstra, yang penuh kepada orang tua yang saat ini mendidik, mengajarkan anaknya secara online di rumah mereka masing-masing. Berikan kesabaran kepada suami istri untuk terus berkomunikasi dengan harmonis dari hati ke hati. Sekalipun mungkin suasana, persoalan ekonomi keluarga, dan persoalan COVID-19 masih terus menghantui dan mengancam kami. Kami percaya segala sesuatunya pasti akan berlalu. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi gereja Tuhan GKI Purbalingga ini. Jika pada saat ini gereja ini harus berhadapan juga bersama dengan gereja-gereja lain berhadapan dengan persoalan COVID-19. Kami percaya GKI Purbalingga tetap menjadi kekuatan, berkat bagi banyak orang. Kami yakin Tuhan masih terus akan memberkati gereja Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan dari gereja Tuhan, Tuhan berikan. Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Bagi bangsa dan negara ya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan COVID kami harus berhadapan dengan pergumulan Omnibus Law. Tuhan juga kami percayakan pemerintah untuk dapat memberikan dan memutuskan segala sesuatu dengan bijaksana dan sesuai dengan hikmat Tuhan. Pimpin Tuhan setiap orang, setiap mereka para pemimpin-pemimpin bangsa kami yang memimpin bangsa kami. Berikan hati yang mau melayani dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan firman-Nya yang berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan pada hari ini. Kami boleh memberikan persembahan syukur. Kiranya Tuhan mau menerima persembahan kami dan menguduskannya agar persembahan ini boleh dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu ini dan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah Tuhan mereka yang akan menyimpan dan mempergunakannya agar semuanya boleh dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Ajarilah kami Tuhan agar kami juga boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Ampunilah Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Setia padamu.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Berikanlah apa yang wajib kau berikan kepada Allah. Jadilah penurut-penurut Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini kembalilah ke dalam kehidupanmu. Kembalilah ke dalam keluargamu. Dan tundukkanlah kuasamu di hadapan kuasa Tuhan. Jadilah berkat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Tuhan memberimu damai sejahtera. Amin.